Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang introverted intuition, kita maju sekarang ke extroverted intuition, di mana extroverted intuition juga masih berkenaan dengan masa yang akan datang. Tentunya di sini ada perbedaannya, yakni lebih ke energinya, di mana introvert itu lebih reflektif terhadap diri mereka di sana lebih melihat ke dalam batin mereka sendiri. Sementara untuk extrovert ini mereka lebih melihat keluar. Dan apa yang mereka lihat di luar di sini untuk extroverted intuition ini, yakni peluang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang extroverted intuition atau NE ini, ya, ada pertanyaan seperti begini. Pernahkah kita melihat ada orang yang penuh ide, cepat bicara, dan seolah selalu punya kemungkinan baru, sementara ada juga orang yang lebih tenang, santai, tapi tiba-tiba memberikan ide yang sangat tepat. Di sini keduanya sama-sama menggunakan extroverted intuition. Jadi di sini NE itu bukan hanya soal banyak ide atau kreatif, itu hanyalah penjelasan secara umumnya. Di sini juga ternyata ada dua cara utama NE bekerja. Yang pertama di sini NE analitik, di mana mereka lebih aktif dan ekspresif. Kemudian di sini juga ada extroverted intuition holistic, di mana mereka itu di sini lebih tenang dan pasif. Mereka itu lebih menyaring dan menunggu momen yang tepat. Intinya memahami ini membantu kita melihat bahwa extroverted intuition itu jauh lebih dari sekedar pemahaman umumnya. Walaupun pembahasan umum sudah dijelaskan di video sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita review lagi di sini apa itu extroverted intuition secara umumnya. Yang pertama, seperti yang bisa kita ketahui bahwa extroverted intuition itu fungsi yang melihat kemungkinan dari dunia luar. Jadi antara NI dan NE ini sebenarnya mereka itu melihat pola, tetapi yang mereka fokuskan itu apakah ke dalam diri mereka sendiri atau keluar, seperti begitu ya. Nah, untuk extroverted intuition ini mereka melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar, tetapi yang mereka kurang prioritaskan di sini yaitu tujuan mereka ke depannya secara personal. Yang mereka pedulikan di sini itu yakni lebih ke menjelajah ide-ide. Nah, sementara untuk introverted intuition itu mereka lebih fokus ke dalam. Apapun peluang yang ada di sekitar mereka, mereka akan menyesuaikannya dengan fokus mereka ke depannya. Karena kita kembali lagi dilihat dari energinya, yaitu introverted. Nah, artinya extroverted intuition ini melihat apa yang bisa terjadi, ya, menghubungkan ide, pola, dan peluang. Kemudian di sini juga NE bekerja seperti mesin kemungkinan. Dari satu ide muncul banyak ide yang lainnya juga. Selanjutnya di sini dari satu situasi muncul banyak arah. Jadi itulah hidup mereka. Mereka itu hidup soal peluang yang ada. Mereka tidak terlalu fokus seperti NI, yaitu fokus ke tujuan spesifiknya, tetapi di sini mereka menjelajah ide-ide. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa NE ini tidak berhenti di kondisi sekarang, karena di sini mereka juga masih intuition, ya, masa yang akan datang. Jika kita bingung dengan extroverted sensing itu mereka lebih oke ya terhadap risiko. Jadi konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu, ya mereka di sini oke kayak gitu dengan hal tersebut. Sementara untuk NE ini mereka lebih oke dengan ketidakyakinan. Jadi ide yang mereka jelajah tersebut, jika tidak meyakinkan untuk orang lain, mereka tidak akan segan-segan menjelajahnya. Karena itulah yang memuaskan diri mereka. Jadi itulah kurang lebih perbedaannya antara SE dan NE. Nah, di sini yang paling jelas NE itu selalu bertanya apalagi yang mungkin. Mereka di sini tidak puas dengan satu kemungkinan saja. Mereka ingin menjelajah. Yang mereka fokuskan itu yang ada dalam pikiran mereka, seperti begitu, daripada panca indera. Nah, sekarang kita mulai saja masuk ke poin yang pertama di sini, NE analitik, ya. Kita bisa menyebutnya sebagai petualang ide. Nah, NE yang satu ini memang stereotip ketika kita berbicara tentang extroverted intuition, di mana NE analitik ini cenderung menghasilkan banyak ide sekaligus, ya. Kemudian di sini juga mereka aktif berbicara dan menjelaskan, dan tentunya datang dari apa yang mereka pikirkan tersebut. Kemudian di sini juga mereka lebih antusias dan penuh energi karena dilihat dari analitik ini. Analitik ini lebih dikaitkan dengan energi yang atau maskulin. Yang terakhir di sini mereka suka mencoba berbagai kemungkinan. Nah, untuk cara berpikirnya mereka itu kurang lebih bagaimana kalau kita coba ini. Kemudian di sini juga ada banyak cara yang bisa dilakukan loh. Jadi mereka tidak puas dengan satu cara kayak gitu ya, pasti ada peluang yang bisa mereka lakukan juga. Intinya di sini mereka itu perannya seperti penggagas ide ya, penggerak perubahan juga, karena ketika kita ingin menjadi seorang penggerak dalam perubahan, ya tentunya ide diperlukan di sini. Perlu diketahui juga extroverted intuition ini ada pada semua tipe MBTI seperti begitu. Hanya saja prioritasnya yang berbeda. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, NE holistik. Di mana NE holistik ini kita bisa menamakannya dengan seseorang yang tenang tapi tepat. Di sini berbeda dengan NE analitik ya. NE holistik ini lebih tenang dan observatif kayak gitu. Mereka masih melihat peluang di sekitar kayak gitu ya. Mereka energinya juga keluar karena extrovert. Dan di sini juga mereka
mereka itu lebih fleksibel melihat situasi. Mereka di sini juga tidak terburu-buru mengeluarkan ide seperti NE analitik. Karena yang mereka utamakan di sini tuh makna, keakuratan. Jadinya ide yang mereka hasilkan tersebut memang hanya beberapa saja, tidak sebanyak NE analitik, tetapi sering tepat sasaran. Cara berpikir dari NE holistik ini mereka kurang lebih seperti begini. Sebenarnya yang sedang terjadi apa ya? Jadi di sini mereka benar-benar merenungkan ya, berpikir lebih mendalam lagi. Kemudian di sini juga mereka bertanya kemungkinan mana yang paling pas sekarang. Jadi di sini juga mereka itu terkesan tidak ingin membuang waktu banyak juga menjelajah ide yang banyak. Mereka lebih baik memilih beberapa ide tetapi yang lebih ngena. Intinya mereka itu lebih terkait ke makna atau standar yang sudah mereka terapkan. Untuk perannya mereka itu seperti pengamat taktis dan strategis. Mereka itu ada di antara masa sekarang tetapi masa yang akan datang juga. Masa sekarang tidak seperti extroverted sensing tetapi masa yang akan datang juga tidak seperti introverted intuition. Jadi mereka itu lebih balance antara taktik dan strategi. Nah, di sini peran mereka juga seperti pembaca situasi intinya. Mereka itu seperti scanner kalau kita bayangkannya lebih ke alat. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat perbandingan ciri NE analitik dan NE holistik ini. Untuk NE analitik seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, ciri utama mereka itu lebih aktif dan ekspresif ya. Kemudian di sini juga mereka menghasilkan ide banyak sekaligus, terus mendorong perubahan juga. Dan yang terakhir di sini mereka nyaman dengan ketidakpastian. Nah, untuk NE holistik di sini mereka lebih tenang dan lebih reseptif ya, atau lebih pasif. Terus di sini juga idenya lebih sedikit tapi lebih tepat karena mereka juga di sini lebih aware ke kualitas daripada kuantitas. Nah, di sini juga mereka memunculkan perubahan daripada mendorong perubahan. Perbedaannya mendorong perubahan dan memunculkan perubahan itu lebih ke kualitas dan kuantitas kayak gitu ya. Kalau mendorong perubahan itu dari sekian banyaknya ide, kita bisa loh coba satu persatu. Pasti seiring berjalannya waktu kita akan menemukan mana yang lebih ngena. Jadi kalau kita bayangkan itu mereka lebih top down. Sementara untuk NE holistik ini mereka lebih bottom up. Jadi di sini mereka mendefinisikan makna terlebih dahulu dari hal-hal yang detail. Mereka mengumpulkan data-data memang lambat di awal tetapi maknanya sudah dalam. Jadi disinilah mereka bisa memunculkan perubahan langsung daripada hanya mendorong. Perlu diketahui juga mendorong perubahan itu tentunya memperbanyak pengalaman juga. Karena di sini kita lebih banyak menjelajah ide-idenya. Yang terakhir untuk NE holistik di sini mereka lebih peka terhadap situasi. Walaupun kita berbicara tentang extroverted intuition ini mereka lebih nyaman dengan ketidakpastian, itu lebih ke NE analitik, tapi NE holistik ini mereka masih ada ketidaknyamanan dengan ketidakpastian. Jadi karena kehati-hatiannya mereka di sini lebih peka terhadap situasi. Jadi kalau kita lihat antara analitik dan holistik ini lebih ke kuantitas dan kualitas. Kita lanjutkan lagi poin berikutnya di sini makna lebih dalam dari dua mode NE ini. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya juga bahwa perbedaan ini bukan soal benar atau salah. Kita membutuhkan dua cara berpikir ini. NE analitik ini membantu kita membuka banyak kemungkinan. Sementara itu NE holistik membantu kita memilih kemungkinan yang paling tepatnya. Jadi tanpa NE analitik kita bisa kurang eksplorasi ya, dan tanpa NE holistik kita bisa kehilangan akurasi dan makna juga. Dan tentunya ini applicable untuk semua fungsi kognitif. Karena yang analitik prioritaskan itu lebih ke kuantitas seperti begitu ya, dan juga kecepatan. Sementara untuk holistik itu mereka lebih berpikir ke makna, walaupun konsekuensinya di sini lebih terkesan lambat, tetapi di sini juga mereka lebih hati-hati. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, extroverted intuition itu bukan hanya satu cara berpikir saja. Kita semua punya sisi yang aktif menciptakan kemungkinan. Kemudian di sini juga kita mempunyai sisi yang tenang menemukan kemungkinan yang tepat. Perbedaannya di antara kita masing-masing, yakni pasti ada yang dominan dan ada yang kurang diprioritaskan oleh kita salah satunya. Tetapi perlu diingat juga di sini keseimbangan terjadi ketika kita tahu kapan harus eksplorasi ide dan kapan harus fokus pada momen yang tepat. Jadi di sini kembali lagi bahwa integrasi itu merupakan kunci dari semuanya. Kalau misalnya kita lebih dominan NE holistik, maka di sini jika kita berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk mengintegrasikan NE analitik, maka kita harus melakukannya karena di sanalah kebijaksanaan kita diuji. Harapannya itu ya dengan memahami dua sisi ini, kita bisa melihat diri sendiri dan orang lain itu lebih baik. Jadi di sini kita harus mulai berpikir bahwa NE itu bukan hanya tentang ide saja, tapi di sini NE adalah cara kita berinteraksi dengan kemungkinan dalam hidup. Yang mana cara ini terbagi kedua bagian, yaitu analitik dan holistik. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.